Jadi sholat tahiyatul masjid itu waktunya kapan? Selama imam belum masuk di dalam sholat. Kalau khotib berkhutbah, kita masuk masjid juga langsung sholat tahiyatul masjid. Walakin yukhafif. Tapi sholat tahiyatul masjid itu dicepet nih. Niki kalau langsung dapat ijazah. Cuma riyen belum mendapatkan takbir ini. Kalau pun angsal ijazah saking buya nggih dikengken niki. Jadi setiap malam Jumat dikengken nglakoni ketika hafalan kula pun 23 juz, berarti surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Toha, Yasin dilakoni setiap malam Jumat. Enten sing informasine beda-beda. Ana sing Al-An'am, Al-Kahfi, Toha, Yasin. Ada yang Yasin, Sajdah Luqman, terus surat Dukhan, surat Al-Mulk. Jangan meninggalkan 4 surat tapi digunakan untuk sholat. Karena di dalam membaca 4 surat ini di dalam sholat itu ada keutamaan yang luar biasa. Kalau memang tidak hafal surat Al-An'am, tidak hafal surat Al-Kahfi, tidak hafal surat Toha, tidak hafal surat Yasin, maka ya membaca surat apapun, yang penting sholat 4 rakaat malam Jumat, tapi ayatnya, panjangnya sebagaimana ayat dan panjangnya keempat surat itu. Maka itu sama halnya kita sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 malam. Kalau memang tidak bisa sholat sunnah mutlak 4 rakaat tadi, ya sholat tasbih. Dulu para ulama niku, para sahabat, para tabi'in niku nek ningali ngeten iki yo sampai isuk malam Jumat yo ora turu tenan, yo salat terus. Tapi kan kita punya padaan kullu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa, apa yang ditinggalkan semua, apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, yo jangan ditinggalkan semuanya. Kullu ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kita tidak bisa melaksanakan sholat 4 rakaat mutlak sing ono Al-An'ame, Al-Kahfine, Toha, Yasin. Ya jangan meninggalkan tasbih. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, ya jangan tinggalkan semuanya. Sing repot tasbih ora, sholat sunat mutlak ora, lah iku sing repot itu. Jadi Ibnu Abbas melakukan sholat tasbih setiap hari Jumat setelah Jumatan. Jadi sholat tasbih itu tidak harus dilakukan di malam hari. Yang penting tidak di waktu-waktu tahrim, tidak di waktu-waktu yang diharamkan, itu tetap sunnah melakukan sholat tasbih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu melakukan sholat tasbih setelah sholat Jumat. Dan Ibnu Abbas menceritakan banyak sekali keutamaan di dalam sholat tasbih. Nah, yang ahsan, bagaimana kita membagi hari Jumat yang mulia ini? Yang ahsan itu kita menjadikan pagi sebelum kita berangkat sholat Jumat, kita istima'il ilm, mendengarkan ilmu, ikuti kajian-kajian, dan setelah asar sampai maghrib kita memperbanyak tasbih dan istighfar. Di dalam hari Jumat perbanyaklah bersedekah. Adab-adab kebaikan yang dilakukan di hari Jumat yang keenam adalah bersedekah. Ya, bersedekah di hari Jumat itu hukumnya sangat disunnahkan. Khususnya hari Jumat ini istimewa bersedekah di hari Jumat. Karena bersedekah di hari Jumat itu pahalanya dilipat gandakan. Kecuali nyodakoine wong sing ketika imam sedang khutbah dia ngemis. Nah itu justru tidak mustahab. Ketika imam sedang khutbah ada orang ngemis, itu justru tidak mustahab, tapi hukumnya apa? Makruh. Wong ono khotib ngomong kok dia melok njaluk, fahada makruhun. Sakniki Masya Allah, kalau sekarang mulai diatur perda itu mulai sedikit. Dulu pertama kali saya ke Sidoarjo itu kaget. Lah wong sholat Jumat di Masjid Agung kok
sing ngemis karo sing Jumatan kok imbang. Itu karena ya mereka memahami bersedekah di hari Jumat itu mustahab. Tapi disalahgunakan. Mestinya mukmin itu jangan mengemis. Ojo terus digunakan, wah mumpung sholat Jumat, mumpung Jumat ngemis saya tambah yang pinggir masjid. Lah itu dihukumi oleh imam, itu makruh. Shalih bin Muhammad menceritakan, sholat Jumat itu ya sholat Jumat, jangan dijadikan ajang ngemis. Shalih bin Muhammad menceritakan, aku melihat bapakku, kemudian ada seseorang meminta ngemis ke arah bapakku. Bapakku tidak mempedulikannya. Bahkan ada orang yang memberi, Pak berikan ini, dia tidak ngereken, tidak diambil. Karena apa? Karena menghormati sholat Jumat itu. Jadi keberkahan hari Jumat keberkahan hari Jumat itu jangan diartikan sak penake ngemis, kudu ngerti panggonan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang banyak komunitas-komunitas yang berkah Jumat, sedekah Jumat dan lain sebagainya. Ya, harus dengan cara yang terhormat. Jangan sampai sedekah yang asalnya sunnah menjadi makruh. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ketika ada seorang pengemis minta di masjid, maka tidak boleh dikasih. Ketika seseorang meminta Al-Quran di dalam masjid, jangan dikasih. Akhirnya, maksudnya ketika waktu ritual khutbah, ketika waktu ritual Jumat, jangan dikasih. Wong ngemis kok wayah sholat Jumat. Sebagian ulama memakruhkan bersedekah di masjid jami. Yang pengemis ini berjalan ngalor ngidul, kecuali dia berada di tempat. Tapi wong Islam nek ojo merendahkan Islamnya. Wong Islam itu harus keren. Jadi orang memandang Islam itu keren. Makanya saya kadang-kadang kasihan sama Mbah Wali. Banyak wali-wali yang orang dari berbagai daerah datang berziarah ke sana. Kaya Sunan Gunung Jati, kaya Sunan Derajat, banyak orang berziarah ke sana. Tapi kenapa sekelilingnya mereka mengemis? Padahal Mbah Wali begitu dihormati karena ilmunya. Lah mestinya orang sekitarnya itu mengambil manfaat, Mbah Wali itu dihormati, banyak orang datang berziarah karena ilmunya, ya saya harus seperti Mbah Wali. Jangan menjadikan ajang banyak orang datang sekelilingnya ngemis. Padahal rumahnya bagus, kecukupan. Itu mental yang salah. Makanya di masjid jami dimakruhkan untuk dibuat ajang ngemis. Nek Gunung Jati ya cek usum ngono ki, den cek usum wong ngemis. Kandhane dikai sitok ngeruyuk kabeh. Astagfirullah. Iku piye iku? Jak dagang ning Tegal Gubuk lho. Ayo dagang. Mekaya. Kasap ngemis piye. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita tentang maqamul istijabah. Ini bukan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengutip dari Ka'ab bin Akhbar. Ka'ab bin Akhbar itu orang yang dekat dengan Rasulullah. Ini agar kita punya maqamul istijabah, punya kedudukan doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita punya keinginan ham yang kuat, aku ingin mencapai ini, punya keinginan yang kuat untuk terkabulnya sebuah doa, maka Ka'ab bin Akhbar mengatakan, barang siapa hadir di sholat Jumat, kemudian pulang dia bersedekah dengan dua hal yang berbeda. Misal, pulang bawa uang 50.000, sedekah 50.000, yang kedua sedekah makanan, berarti dua hal yang berbeda, uang dan makanan. Barang siapa yang dari sholat Jumat kemudian bersedekah dua hal yang berbeda, kemudian dia sampai rumah sholat 2 rakaat. Rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, sholatnya disempurnakan, kemudian beliau menggunakan ismul mu'azzam untuk doanya. Doanya Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim wa bismikal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Mintalah setelah itu, maka doamu, permintaanmu tidak akan pernah ditolak oleh Allah.
Itu namanya kita memposisikan diri kita sebagai orang yang punya derajat maqamul istijabah, punya derajat doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita punya hajat yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ngelamar perawan kok ketok ragu, ki diterima apa ora, diterima apa ora, diterima apa ora. Sholat Jumat bawa dua hal, disedekahkan. Setelah itu sholat 2 rakaat. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim wa bismikal ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya Allah, aku ape nglamar. Ngono, langsung tok cer. Pantangnya penolak rawani deh. Penolak rawani. Hina yusallimu alaika uluk salam sapa al imamu imam bismillahirrahmanirrahim. Al hayyul qayyum as'aluka an taghfirli wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Ketika kita, sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa memberi makan orang miskin pada hari Jumat, kemudian dia berangkat pagi dan mengetahui imam khutbah, dia tidak menyakiti siapapun di hari itu, maka ketika imam salam, kamu berdoa bismillahirrahmanirrahim al hayyul qayyum as'aluka an taghfirli wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Kemudian apa maksud hajatmu? Doa, maka doamu diijabah oleh Allah. Yang ketujuh, adab ketika kita masuk hari Jumat adalah menjadikan hari Jumat itu sebagai hari spesialis akhirat. Maka ketika hari Jumat jangan sibukkan urusan-urusan dunia. Yang punya tambal ban hari Jumat libur. Yang punya pekerjaan karyawannya ini hari Jumat libur. Yang punya bengkel ini penuh dengan oli, bengkelnya libur. Tapi ini emang Tegal Gubeng itu tambah Jumat tuh pasaran. Piye ku? Ketika hari Jumat fokuskan untuk akhirat, cegah urusan-urusan dunia. Perbanyak aurat-aurat, perbanyak wirid-wirid, zikir-zikir. Kalau di sini wirdul latif, burdatul madih, sholawat masyisiyah. Nah, perbanyak wirid-wirid di hari Jumat. Oh, lah yo lunga-lunga Jumat esuk. Bepergian kalau bisa hari Jumat jangan dimulai pergi. Nek mulai pergi dino Kemis. Kemis pagi, jangan Kemis sore, Kemis pagi. Kalau hari Maghrib malam Jumat jangan pergi, mulai safar. Atau paginya sholat Jumat jangan mulai safar, jangan mulai bepergian. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man safara fi lailatul jumu'ati da'a alaihi malakahu. Seseorang yang pergi di malam Jumat, maka 2 malaikat yang mendampinginya mendoakan buruk untuknya. 2 malaikat. Lah untuk apa hari Jumat? Hari Jumat itu kita perbanyak kebaikan. Maksudnya safar ini safar yang melebihi masafatul qasri, safar yang melebihi 80 kilo. Bukan safar kene bungkal, kene untuk silaturahim tambah bagus. Ini safar yang melebihi masafatul qasri sehingga kita boleh mengqasar dan menjamak sholat. Ditunda. Bisa Kamis pagi, bisa setelah Jumat, setelah sholat Jumat. Bepergian setelah sholat subuh di hari Jumat itu hukumnya haram, kecuali nanti ada kemudahan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi cara fikih, sampeyan nek lungone dina Jumat iku sakwise fajar, maka tidak boleh meninggalkan sholat Jumat. Harus, karena bepergiannya setelah fajar. Tapi kalau bepergiannya sebelum fajar, maka sholat Jumat boleh ditinggalkan, diganti dengan jamak qashar zuhur dan asar. Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa membeli minuman di dalam masjid dari orang-orang yang menyediakan minuman di sana untuk diminum,
atau memang disediakan untuk diminum tapi tidak dijual belikan, tapi memberinya itu hukumnya makruh. Karena di dalam masjid kan jual beli hukumnya haram. Kalau ada orang jualan di dalam masjid, kita wajib mendoakan semoga bangkrut. Nah, terus diakali, ya wis, air tak taruh di masjid, sopo-sopo lemek, tapi ini aku diopahi gelem. Nah itu yang dimakruhkan. Itu yang dimakruhkan. Pada hari Jumat itu kita harus nambahi wirid-wirid kita, nambahi kebaikan-kebaikan kita, nambahi apapun yang kita bermanfaat untuk orang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika mencintai seseorang, maka Allah akan menyibukkan orang itu di dalam waktu-waktu yang fadilah dengan amal-amal soleh. Jadi kanggo niteni wong gampang. Kowe ku wong apik ta wong elek iku gampang. Nek kowe wong apik karo Allah disibukno ning ngene hal-hal apik. Sehingga di waktu-waktu utama kowe karo Gusti Allah disibukkan dengan hal-hal yang utama. Ya, mafhum mukhalafai begitu juga sebaliknya. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjalankan, memperjalankan orang itu di waktu-waktu yang utama dengan kebaikan. Nek kowe iku disenengi Allah, maka Allah akan memberikan kalian waktu yang disibukkan dengan hal-hal yang baik. Tandane disenengi Allah. Lah ketika Allah membenci seorang hamba, bahkan di waktu-waktu utama seperti malam Jumat, Jumat pagi, Ramadan, itu waktu-waktu utama. Bahkan di waktu-waktu utama Allah menjadikan hamba itu yang dibenci sibuk melakukan keburukan-keburukan. Untuk apa seperti itu? Malam Jumat tambah maksiat, dino Jumat tambah maksiat, Ramadan tambah maksiat. Untuk apa? Agar nanti ketika nyiksa kuluh loro, benci, agar dia terhalang dari keberkahan waktu, dia merusak kemuliaannya waktu, baik Ramadan atau hari Jumat. Makanya beruntung kita yang oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mungkarat. Kita dipaksa oleh Allah di sini untuk melakukan waktu-waktu kita sangat bermanfaat untuk kebaikan.